잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거였는 내 거 아닌 내 거라잖아 네 거였는 내 거 아닌. Pertama-tama masukkan 8 sendok gula pasir. Lalu aduk hingga gula larut. Setelah larut, masukkan pernipam dan aduk hingga larut. Lalu tutup dan diamkan 10 menit hingga berbusa. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah dan tuangkan air tersebut sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai adonan tersebut menjadi kalis. Supaya cepat kalis, aduk atau uleni menggunakan tangan. Setelah itu, masukkan sedikit garam dan 2 sendok margarin. Lalu uleni kembali hingga adonan benar-benar kalis. Setelah kalis, tutup rapat selama 1 jam hingga mengembang. Setelah itu, oleskan sedikit minyak ke tangan dan adonan tersebut disimpan di atas talenan. Lalu, potong menjadi 2 bagian. Setelah itu, potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, bulatkan adonan hingga adonan tersebut menjadi bulat sempurna. Kemudian, pipihkan adonan menggunakan gelas. Setelah dipipihkan, masukkan selai coklat dan bulatkan kembali hingga rapat. Lalu, oleskan margarin ke dalam cetakan bolu. Setelah dioleskan, masukkan adonan yang sudah diberi coklat tersebut. Lalu tutup rapat hingga beberapa menit dan kukus sampai benar-benar matang. Kurang lebih dikukusnya selama 15 menit. Setelah matang, potong-potong dan masukkan ke dalam wadah. Dan roti coklat pun siap dimakan. Selamat mencoba! Berikut adalah proses pengembangan ragi roti. 1. Ragi memakan gula yang terdapat pada tepung. 2. Ragi berkembang biak dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. 3. Karbon dioksida yang terbentuk terperangkap dalam jaringan gluten. 4. Adonan roti menjadi mengembang sehingga adonan menjadi lebih ringan dan menjadi lebih besar. 5. Adonan roti yang telah dibagi dan dibulatkan didiamkan pada ruang dengan suhu hangat selama 3-25 menit. 6. Adonan dipulung, kemudian diletakkan dalam loyang yang telah dioles dengan margarin ataupun mentega. 7. Adonan didiamkan lagi agar terjadi proses fermentasi akhir pada suhu sekitar 38 derajat Celcius. 8. Adonan dipanggang. 잠이 들 때까지 한 번 더 울리지